kekerasan dalam ranah pendidikan. BPBD Jember borong prestasi di lokal Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali hadir bersama saya Hilda Bariroh dalam News 58. Sejumlah informasi terkini telah kami siapkan untuk Anda, mulai dari kasus perundungan di lingkungan pendidikan, prestasi BPBD Jember, hingga kenaikan harga bahan pokok. Kami juga menghadirkan cerita tentang makna kemerdekaan serta kuliner legendaris di Kabupaten Jember. Berikut informasinya. Dunia pendidikan di Jember kembali menjadi perhatian. Video dugaan perundungan di lingkungan sekolah beredar di media sosial. Kasus ini telah ditangani Polres Jember untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu, apa penyebab perundungan dan bagaimana cara mencegahnya? Berikut penjelasan pakar psikologi dan akademisi UINHAS Jember. Dalam beberapa pekan ini, sebuah kasus perundungan kembali terjadi di dunia pendidikan dan hal ini menyita perhatian publik. Kasus perundungan ini terjadi di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah di 2 kecamatan di Kabupaten Jember. Kedua kasus ini bermula dari media sosial. Kasus pertama dalam unggahan di media sosial, terlihat kerudung korban ditarik hingga rambutnya dijambak. Korban juga mendapat perlakuan kekerasan oleh teman terduga pelaku. Penanganan sudah bergulir di beberapa jalur, mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, PTD PPA Dinas Sosial P3A Jember, juga sudah meneruskan laporan resmi ke Polres Jember agar kasus dapat diproses secara hukum. Kasus kedua, video yang beredar memperlihatkan 2 siswi yang masih mengenakan seragam sekolah saling beradu pukul di luar lingkungan sekolah. Diduga seorang temannya merekam kejadian tersebut menggunakan handphone. Perdebatan ini dipicu karena saling olok di media sosial yang kemudian berlanjut menjadi pertemuan langsung. Namun, salah satu dari siswi tersebut telah mendapat sanksi pembinaan dari sekolah. Menanggapi maraknya kasus perundungan yang dipicu di media sosial ini, ahli psikolog dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Dr. Suryadi MA menilai dampaknya bisa bersifat jangka panjang bagi korban, mulai dari kecemasan hingga penurunan rasa percaya diri. Ahli psikolog sekaligus akademisi UINHAS Jember, Dr. Suryadi MA menanggapi kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat, terutama orang tua. Mari kita simak penjelasannya. Cara bullying di sini adalah seseorang yang merasa dirinya lebih kuat dan mengintimidasi seseorang yang memang lebih lemah secara fisik maupun psikis. Nah, untuk perundungan sendiri atau bullying itu ada verbal, non verbal, terus ada yang melalui media sosial. Nah, cyberbullying itu yang ada 3. Nah, ini adalah masuk kategori bullying ya. Bahkan ada sih indikator bullying itu ada yang ringan, sedang, tinggi. Ya. Kalau ringan mungkin manggil nama orang tua mungkin ya, itu ya. Atau yang sedang mungkin dia menjambak, memukul. Bahkan yang sampai berat itu adalah bullying dengan dengan berujung penganiayaan. Seperti itu kan banyak kan bullying seperti itu. Nah, dampaknya di sini untuk jangka pendek adalah mereka, terutama korban bullying, itu akan merasa dia secara psikis dia memiliki sikap yang minder terhadap terhadap keseringan dia dibully oleh orang lain karena merasa lemah hal ini ya, dan dia juga akan mengurangi rasa percaya diri. Seperti itu. Nah, untuk jangka panjangnya untuk masalah dampak dari bullying itu sendiri, kecemasan, anxiety disorder, itu kecemasan yang jangka panjang. Dia suatu saat dalam teorinya itu akan menimbulkan luka batin yang belum pernah terselesaikan atau kita sebut dengan inner child ya.
luka batin dulu pernah dibully, di apa namanya, entah dimaki, entah dijambak ataupun di hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah, tentunya di sini apa namanya, untuk dampak-dampak yang lainnya ya, ada jangka panjangnya sendiri selain masalah kecemasan, masalah apa namanya, bisa depresi, bisa yang dulu yang bisa stres, ya, bisa frustasi, bisa pun juga depresi. Ini bagi mereka yang memiliki korban bullying yang mentalnya dalam tanda kutip belum memiliki apa namanya, manajemen risiko yang bagus seperti itu, gitu ya. Itu juga bisa menjadi dampak jangka panjang, termasuk dia sampai tua ketika dewasa nantinya. Dampak bullying itu akan luka batin, ya, itu akan tetap membekas di apa namanya, di jiwa atau mental seorang anak sampai dia udah dewasa. Bahkan kamu pernah tahu kan, dia korban bullying, ya, tapi suatu ketika dia bisa melawan. Karena kenapa? Ada satu hal yang tidak kamu ketahui, seperti gletser. Tahu gletser ya? Yaitu adalah gunung es. Dia memendam amarah yang sampai saat ini belum tersampaikan. Tapi ketika dia sudah punya power, ya, dia akan balas dendam. Itu adalah dampak jangka panjangnya. Tentunya kamu juga pernah dengar berita orang yang sering bullying, ya, apa namanya, dia akan melawan, entah dia akan balik mengancam, dia akan hal yang lainnya. Ada berita terbaru, ya, yang bullying itu di Kominfo kalau nggak salah, di mana, Kalimantan ya. Dia foto, sering di foto, dan fotonya dibuat stiker, buat lucu-lucuan. Nah, dia nggak terima, akhirnya dibakar. Nah, itu adalah salah satu dampak daripada bullying. Anaknya yang dibakar? Bukan, gedungnya yang dibakar sama dia. Karena memang apa ya, letupan entah emosi, kekecewaan, atau dia nggak bisa mampu melawan, itu akhirnya salah satu hal yang dia lakukan adalah dengan itu adalah letupan daripada bullying sendiri. Yang pertama, kita lihat dulu, ya, dia di rumah bagaimana, pola asuhnya sudah benar belum, dia sudah mendapatkan perhatian belum, dia sudah mendapatkan kasih sayang belum, ataupun dia apa namanya, apakah fungsi-fungsi dalam keluarga sudah berjalan sesuai dengan ininya, sesuai dengan tupoksinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, apakah sudah mampu memberikan parenting ataupun pola pengasuhan yang sesuai terhadap kondisi apa namanya, anak tersebut. Ingat loh ya, pelaku perundungan ataupun pelaku bullying itu tidak melihat latar belakang pendidikan orang tua maupun ekonomi orang tua, tapi yang paling penting di situ adalah yang namanya adalah kehangatan dalam keluarga, memberikan apa namanya, memberikan empati, memberikan support system, memberikan motivasi, ataupun hal-hal yang sifatnya apa ya, hangat dalam keluarga itu dilaksanakan seperti itu. Itu sih ya, kalau dari saya. Pelaku kalau tidak diberikan efek jerah, dia akan tetap merasa superioritas, merasa dia boleh menindas orang-orang lain. Hal ini ya, kalau dalam kajian mental health, kajian kesehatan mental, ini sangat berbahaya bagi mereka. Perundungan ini dilakukan mereka yang masih anak-anak dan dilakukan oleh remaja. Ketika dia sudah masuk ke dewasa awal, dewasa madya maupun dewasa akhir, ini sangat apa ya, sangat akan menjadi perilaku atau menjadi kebiasaan. Dia nantinya kalau menjadi pimpinan, dia akan apa ya, akan bersikap seperti otoriter, maunya sendiri, ataupun bosi. Atau bosi kan, bosi itu apa ya, pemimpin tapi ngebos gitu kan, apa, suka nyuruh ini dan hal yang lainnya. Itulah kalau dari lihat apa ya, sisi mentalnya seperti itu. Kalau dari korbannya berarti? Kalau korban, nah korban di sini kan kalau perundungan, kalau kata saya dia harus bangkit, harus bangkit. Dia bisa membuktikan, harus bisa membuktikan dia jangan pernah terlena, dia jangan pernah merasa diskriminasi, bahwasanya dia kalau bisa jangan sampai punya rasa minder gitu ya. Saya kan bullying, saya harus begini, saya nggak bisa, saya lemah. Enggak. Setiap orang punya kelemahan dan setiap orang punya kelebihan. Kalau orang hanya melihat dari sisi kelemahannya saja, dia tidak akan bangkit. Kalau dalam istilahnya psikologi, ya, namanya resiliensi.
Resiliensi itu adalah bangkit setelah mengalami keterpurukan, gitu kan? Kamu dibully sekarang, saya analogikan ya. Wah, kamu tuh aneh bodoh, kamu ini. Oke, never mind, kamu tidak membalasnya. Namun regulasi dirimu, saya bisa membuktikan bahwasanya saya sudah bisa pintar dan bisa mandiri, dan saya bisa bisa membuktikan seperti itu adalah salah satu mental yang harus dimiliki oleh korban bullying. Meskipun dia korban, jangan sampai dia terpuruk. Nah, paling enggak dia memiliki self management stres, resiliensinya kuat, gitu kan, pokoknya bangkit setelah mengalami keterpurukan. Coba kamu nanya sama generasi 90-an gitu ya, 80-an atau 2000 lah, 2000 kamu ya, 2000 kelahiran tahun 2000 berapa? 2006 Pak. 2006 ya. Kami kelahiran 90-an tuh dibully udah biasa dulu. Dipanggil nama ayah, sampai nama saya sendiri itu sama nama bapak lebih familiar nama bapak, itu udah biasa. Katanya masuk bullying gitu ya, tapi nggak apa-apa seperti itu. Atau bisa membuat program tentang identifikasi munculnya bullying, gitu kan? Itu peran kepala sekolah. Atau kepala sekolah bisa menghadirkan orang-orang yang ahli memang di dalam psikolog, konselor, untuk memberikan workshop, seminar, forum group discussion tentang bahayanya bullying, seperti itu ya. Terus di situ juga ada guru kelas, ya benar ya, wali kelas, ada guru BK lah. Ini mampu antara guru ini harus bisa mampu berkolaborasi untuk apa? Untuk mencegah terjadi bullying sejak dini, gitu kan? Entah yang pertama ada punishment, dia sudah melakukan bullying, punishmentnya apa, itu kan? Nah, antara guru, wali kelas sama guru BK ini harus saling kerja sama. Dan yang paling penting adalah ada program yang namanya home visit. Apa home visit? Kunjungan rumah. Karena kenapa? Pencegahan bullying itu tidak hanya harus di dalam sekolah, tapi dia juga harus dimulai daripada keluarga. Makanya bagaimana? Itu makanya ada yang namanya home visit, kunjungan rumah. Apakah keluarganya harmonis, sering memberikan perhatian, atau sebaliknya, seperti itu. Karena kasus bullying ini sangat rumit, tidak bisa kita lihat dari satu perspektif, ya. Tidak kita bisa lihat dari sudut pandang yang sama, tapi harus sudut pandang yang berbeda, ya. Ternyata memang orang tuanya kurang harmonis, sehingga anaknya itu kurang perhatian, gitu kan, sehingga dia melampiaskan dengan membuli temannya, banyak lainnya, gitu kan. Berarti kita harus tahu gimana keadaan di rumah juga ya Pak? Benar, makanya di guru BK itu ada namanya assessment. Bagaimana sih latar belakang anak ini di rumah? Bagaimana sih pola pengasuhannya orang tuanya, gitu kan? Karena pola pikir sekarang itu kan kebalik, nitip anaknya, ya sudah serahkan anak ke sekolah. Padahal tanggung jawab anak itu bukan hanya sekolah, tapi peran guru dan peran sekolah. Iya, peran guru sama peran orang tua juga harus ikut andil, seperti itu. Informasi berikutnya, BPBD Jember berhasil meraih juara umum dalam ajang Lokpal BPBD se-Jawa Timur. Prestasi ini diraih dengan menyabet juara pertama manajemen pergudangan dan juara kedua resilient marathon. Sebagai bentuk syukur, BPBD Jember menggelar tasyakuran bersama relawan dan para personel. Raih juara umum dalam gelar peralatan penanggulangan bencana atau Lokpal BPBD se-Jawa Timur tahun 2026. BPBD Kabupaten Jember menggelar tasyakuran sekaligus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang digelar di kantor BPBD Kabupaten Jember Rabu malam. Acara dihadiri jajaran BPBD, relawan, serta rekan-rekan media yang selama ini turut mendukung edukasi dan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Prestasi membanggakan BPBD Jember ini diraih dalam gelar peralatan penanggulangan bencana se-Jawa Timur yang digelar di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan pada 20 hingga 23 Juli 2026.
Kegiatan yang diikuti 35 BPBD Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur selain menjadi ajang kompetisi, gelar peralatan juga menjadi sarana untuk menguji kesiapan personil dan kapasitas BPBD dalam menghadapi berbagai kondisi kebencanaan. Ya, kami mendapatkan apresiasi dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Kita didaulat sebagai juara umum lomba logistik dan peralatan dari BPBD se-Jawa Timur, yang mana Jember berhasil mendapatkan juara 1 untuk lomba manajemen pergudangan, kemudian juara 2 untuk lomba maraton resilient, dan kemudian juga kita juara 4 untuk pusdal. Nah, yang pertama tentu saja semangat ya, bahwa kami tidak hanya terbaik dalam lomba tetapi juga harus terbaik dalam pelayanan. Kami tentu saja mendapatkan sebuah suntikan motivasi bahwa kita harus semakin semangat, semakin tangguh di dalam rangka untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan antisipasi dan kemudian juga berkaitan dengan pelaksanaan penanganan bencana. Kemungkinan tahun lalu kita mendapatkan hadiah dalam bentuk satu buah mobil truk ya. Kalau yang sekarang rencananya kita akan mendapatkan mobil MDU, mobil dapur umum. Nah, moga-moga. Tentu saja sekali lagi semua berkat dukungan daripada relawan ya. Kami bisa seperti ini juga karena relawan, baik relawan yang tergabung di BPBD langsung maupun yang di luar sana. Semuanya atas nama kemanusiaan, termasuk rekan-rekan jurnalis yang selama ini mereka juga tangguh dalam membantu kami untuk memberikan pemberitaan yang positif terkait kebencanaan ini. Sejumlah kompetisi diikuti tim BPBD Jember, diantaranya Resilient Marathon yang meliputi pendirian tenda posko bencana, water rescue, serta perhitungan jitu pasna atau pengkajian kebutuhan pasca bencana. Ada pula lomba cerdas cermat penanggulangan bencana, manajemen pergudangan, dan pusat pengendalian operasi atau Pusdalops. Dari perlombaan ini, BPBD Jember berhasil menjadi juara pertama dalam lomba manajemen pergudangan, serta juara kedua Resilient Marathon. Perolehan tersebut mengantarkan BPBD Jember meraih gelar juara umum. Untuk latihan sendiri kita kurang lebih 2-3 bulan, dan kita juga dibimbing, dibina juga oleh tim dari Basarnas dan juga dari tim kesehatan RSUD Dr. Subandi. Untuk waktu latihan dan perlombaan mungkin kesulitannya di melatih ritme dari kekompakan ya, karena kita di sini sebagai tim, jadi individual itu tidak digunakan. Jadi kita belajar gimana caranya kita berkolaborasi menjadi satu tujuan, yaitu untuk kemenangan. Gimana sih kualitasnya, bisa diceritakan? Untuk kualitas sama-sama baik, cuman mungkin keunggulan dari kita itu seringnya latihan, juga dari SOP personil. Juaranya itu dilihat dari ketepatan yang terutama, habis itu kecepatan, baru kekompakan. Jadi yang pertama kita memang menekankan SOP, jadi SOP dari personil, SOP dari kegiatan water rescue, juga MFR. Jadi kita menekankan SOP-nya. Latihannya itu kita awal di kolam Rembangan, terus yang kedua kita melakukan latihan di Curah Malang. Gelar juara umum ini diharapkan tak sekedar menjadi prestasi, namun juga menjadi penyemangat bagi seluruh personil BPBD Jember untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan. Sehingga saat bencana terjadi, petugas semakin sigap, terampil, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari BPBD Jember, dari Nisa, Nafis melaporkan. Kita beralih ke Pasar Tanjung Jember. Harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Salah satunya cabai, yang harganya meningkat akibat menurunnya hasil panen petani. Kondisi ini berdampak pada pengeluaran masyarakat, termasuk pelaku usaha kuliner. Aktivitas jual beli di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember terlihat ramai seperti biasa. Dagang dan pembeli tampak melakukan transaksi seperti biasa,
Meski saat ini sejumlah kebutuhan bahan pangan seperti bumbu dapur dan sayur mayur mengalami kenaikan. Kenaikan paling mencolok terjadi pada harga cabai rawit merah yang saat ini menyentuh harga Rp52.000 per kilogram, naik Rp7.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp45.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada mentimun dari Rp15.000, padahal harga sebelumnya tak lebih dari Rp5 per kilogram. Kenaikan harga mentimun maupun cabai rawit diakibatkan dampak dari menurunnya pasokan dari petani, dampak dari kekeringan di musim kemarau yang menyebabkan lahan pertanian rusak bahkan gagal panen. Soalnya itu sekarang mulai naik itu harganya. Soalnya ada NUD itu. Buncis itu tinggi juga harganya. Wortel buncis 16, wortel 17. Itu timun juga mahal sekarang 15. Sementara untuk jenis bumbu dapur maupun sayur mayur lainnya relatif stabil. Bahkan menurun di antaranya seperti tomat, bawang merah, dan bawang putih, yang saat ini stok melimpah di tengah musim panen raya. Panen Mbak, kalau panen raya itu turun, kalau nggak ada panen raya itu naik harganya sesuai permintaan pasar juga. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat pada bulan Juli hingga awal Agustus, Jawa Timur mengalami deflasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh melimpahnya hasil panen, sehingga sejumlah bahan pangan mengalami penurunan harga seperti bawang putih dan bawang merah. Dari Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Ria Muza, Hilyuna melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai persiapan mulai dilakukan masyarakat. Bagi warga Jember, kemerdekaan bukan hanya soal perayaan, namun juga tentang harapan akan kesejahteraan, kesempatan berkarya, dan kebebasan menyampaikan gagasan. Lantas, seperti apa makna kemerdekaan bagi masyarakat Pandalungan? Berikut liputannya. Pemirsa, Semarak Perayaan HUT RI ke-81 menjadi momen refleksi bagi seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Jember. Di usia bangsa yang semakin matang ini, masyarakat mempunyai cara dan pandangan tersendiri dalam menerjemahkan arti kemerdekaan, mulai dari harapan akan pemerataan ekonomi hingga kebebasan dalam berinovasi. Seperti apa makna kemerdekaan di mata warga Jember? Simak liputan berikut. Semarak kemerdekaan tak hanya dilihat dari bendera yang berkibar di jalanan dan euforia warga menciptakan momen spirit perjuangan. Tetapi di balik itu semua ada sebuah kisah dan harapan yang berbeda dari setiap kalangan masyarakat Jember. Tentang apa makna sesungguhnya dari kata merdeka, mari kita ikuti reporter kami di lapangan mencari makna sesungguhnya arti kemerdekaan bagi masyarakat di Kabupaten Jember. Di bawah terik matahari, Mary Siti Maimunah, penjual minuman, tetap setia menunggu pembeli dagangannya. Baginya, kemerdekaan bukan hanya sekedar seremoni tahunan, melainkan sebuah kebebasan untuk terus berusaha dan mendapat penghasilan. Menurut saya kemerdekaan saya itu adalah bebas berkritik, bebas berkarya, bebas berusaha semaksimal. Berbeda lagi dengan Yanti, karyawan toko roti Koneto, baginya kemerdekaan adalah sebuah kesempatan untuk bisa bekerja dan terus berkembang di tengah masyarakat Jember. Makna kemerdekaan itu adalah hasil keringat dan darah para pahlawan. Mana kita bisa hidup tenang, berkumpul dengan keluarga, dan tidak ada yang menindas kita. Bukan sekedar bendera berkibar, tapi rasa aman dan bangga menjadi bangsa sendiri. Itu maknanya kita. Sementara itu, di mata Michelle dan Rio, seorang pelajar SMP, kemerdekaan mempunyai makna yang lebih sederhana namun tulus. Baginya, merdeka berarti bisa belajar dengan bebas dan bermimpi setinggi mungkin untuk masa depan. Makna kemerdekaan bagi saya itu di mana negara terbebas dari penjajahan dari luar, misalnya budaya dari luar masuk ke budaya di sini gitu. Jadi kita ini terbebas dari kayak brand road gitu, dan terbebas dari budaya luar yang menghancurkan budaya kita.
Salah satunya? Untuk menurut saya kemerdekaan sangat bermakna karena jika kita belum merdeka mungkin kita itu masih dijajah oleh kayak Eropa dan kita memiliki kultur bule-bule gitu. Padahal saya sangat suka dengan tradisi-tradisi yang terletak di Indonesia. Tak jauh berbeda dengan Muhammad Syahrullah penjual es, Ruth merasakan berkah dari semaraknya perayaan kemerdekaan. Baginya, momen 17 Agustus ini adalah waktu di mana rezeki terasa lebih mudah datang, sekaligus pengingat untuk terus bersyukur di tengah kesederhanaan. Makna dari kemerdekaan itu terbebas dari suatu penjajahan atau penindasan. Itu aja. Beragam pandangan dari masyarakat tadi membuktikan bahwa kemerdekaan mempunyai dimensi yang sangat luas. Menurut Anda, apa makna kemerdekaan sesungguhnya? Dari Jember, Jawa Timur, Hilda Bariro dan juru kamera Raudatul Jannah melaporkan untuk IGTV Tapan Kuda. Pemirsa, selanjutnya kita berbicara tentang kuliner Jember. Di tengah banyaknya kuliner modern, jajanan tradisional masih tetap digemari. Salah satunya kue leker legendaris Pak Dahlok di Jalan Dewi Sartika, Kabupaten Jember. Dengan resep yang dipertahankan turun-temurun, kue leker ini masih eksis hingga saat ini. Berikut liputannya. Suara adonan yang dituangkan ke dalam cetakan panas menjadi awal dari proses pembuatan kue leker Dahlok. Dengan teknik sederhana yang telah dilakukan sejak lama, setiap lembar leker dibuat hingga menghasilkan tekstur renyah dengan aroma khas yang menggugah selera. Kue leker yang dikenal sebagai jajanan tradisional ini masih diminati berbagai kalangan. Perpaduan rasa manis, gurih, serta pilihan topping yang beragam membuat kuliner sederhana ini mampu bertahan di tengah perkembangan makanan modern. Bagi Pak Dahlok, menjaga kualitas rasa menjadi kunci utama dalam menjalankan usaha. Konsistensi dalam penyajian dan pelayanan membuat banyak pelanggan tetap kembali untuk menikmati kue leker yang telah menjadi ciri khasnya. Tidak hanya sebagai sumber penghasilan, usaha kue leker ini juga menjadi bentuk kecintaan terhadap kuliner tradisional, terus diwariskan dan dikenal oleh masyarakat dari berbagai generasi. Makanan orang itu. Kalau orang suka beritanya jadi karena di belakang bukan di bawah. Harga segitu. Iya. Kadang kalau langganan yang dekat itu bisa satu kali beli pesen dulu 200. Banyaknya atau itu rakar ini. Bang itu kan ini kan makanan sehat. Untuk mempertahankan minat pembeli, Pak Dahlok terus menghadirkan berbagai pilihan rasa dan topping, mulai dari varian klasik hingga pilihan yang mengikuti selera konsumen saat ini, menjadi cara agar kue leker tetap diminati semua kalangan. Masih SD itu kan semua. Sekarang juga belajar di SD kita Pak anak-anak itu. Kalau Sudah lama, kira-kira berapa tahunan itu? anak lulus kuliah, kalau lulus kuliah berapa? Kalau lulus kuliah, kira-kira 10 tahunan? Lama, Bu? Oh, sudah Ngajar sekarang, jadi bu anaknya ini, anak yang dekat. Ini satu porsinya 5.003. 5.003. Saya biasanya kalau seperti itu dapat uang enggak? Kalau sepi, kalau rafli bisa di atas 5, 5, 6. Oh, 5 setengah hari, saya sampai jam 1. Perjalanan panjang kue leker Dahlok menjadi bukti bahwa kuliner tradisional masih mampu bertahan apabila dijaga dengan konsisten di tengah persaingan kuliner yang semakin beragam. Cita rasa khas menjadi alasan utama pelanggan tetap setia. Saya kan asli Jember. Setelah saya sekolah itu dan Sudah lama berarti ya? kalau yang saya rasa itu manisnya itu pas, harganya nggak terlalu manis juga dan nggak terlalu manis gitu ya, manisnya enak. Terus kulitnya kan kering tuh, pisangnya Terasa.
Kue leker Dahlok bukan sekedar jajanan sederhana, tetapi menjadi bagian dari perjalanan kuliner yang terus bertahan dari waktu ke waktu. Dengan menjaga cita rasa dan kualitas, kuliner legendaris ini membuktikan bahwa makanan tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dari Jember, Ria Muza Hilyuna melaporkan. Pemirsa, menjadi penutup, kami hadirkan kuliner legendaris Jember. Es dawet Pak Ri telah bertahan sejak tahun 1990. Perpaduan dawet, santan, dan gula merah menjadi cita rasa khas yang masih digemari hingga kini. Seperti apa kisah kuliner legendaris ini? Berikut liputannya. Cuaca Jember lagi panas-panasnya, pasti enak nih menikmati minuman yang segar dan manis. Nah, kali ini saya mau mencoba es dawet legendaris di Jember. Konon, es dawet ini sudah berdiri sejak tahun 90-an. Meski sudah puluhan tahun berjualan, cita rasa dan harganya tetap ramah di kantong. Cukup dengan 3.000 segelas, kita sudah menikmati sensasi manis, gurih, dan tentunya menyegarkan. Yuk kita buktikan sesegar apa es dawet legendaris ini. Dawet menjadi salah satu pilihan untuk menyegarkan dahaga. Salah satunya es dawet Pak Ri, kuliner yang telah eksis secara turun-menurun sejak tahun 1990. Meski terlihat sederhana, es dawet ini memiliki cita rasa khas. Perpaduan dawet yang lembut, santan yang gurih, gula merah yang manis, serta es yang menyegarkan menjadi satu dalam sajian. Selain menjadi pelepas dahaga, es dawet Pak Ri juga menyimpan cerita panjang perjalanan usaha keluarga. Proses pembuatannya dilakukan secara konsisten, mulai dari persiapan bahan sejak sore hari, hingga dagangan siap disajikan kepada pelanggan pada pagi hari. Setiap hari jualan di sini tuh sudah berapa lama Bapak, kalau boleh tahu? 36 tahun, mulai 90. Proses pembuatannya itu gimana gitu Bapak? Ya, sore buat, terus direndam 1 malam. Terus pagi tinggal nyiapkan santan sama ini dapatnya. Setelah itu berarti langsung berangkat ke sini gitu Ya. Pak? Itu biasanya buka dari jam berapa gitu Bapak? Jam sini 8:30. 8:30. Sampai jam berapa Bapak? Sampai jam 3, sehari pulang. Kalau boleh tahu nih Bapak, pendapatan setiap bulan itu berapa gitu Bapak? Nggak tahu ya, nggak mesti itu tiap harinya. Tapi selalu ramai gitu Bapak? Alhamdulillah. Jualnya itu cuma 6 hari, Jumat libur. Jumat libur? Iya. Berarti selain itu masuk ya Bapak? Iya. Tapi setiap harinya itu ramai? Alhamdulillah ramai. Selama puluhan tahun, rutinitas tersebut terus dijalankan. Tak heran, sejumlah pelanggan datang kembali karena rasa dan kenangan yang sudah melekat. Bagi masyarakat Jember, es dawet Pak Ri bukan sekedar minuman tradisional. Di balik segelas es dawet, terdapat nostalgia dan cerita tentang usaha yang mampu bertahan melintasi generasi. Konsistensi menjaga cita rasa menjadi salah satu kunci es dawet Pak Ri tetap eksis hingga sekarang. Dengan Mbak siapa? Kenalin, aku Nafila, sama temen aku Rahma. Sampean baru pertama kali beli cendol Pak Ri sudah berapa lama? Udah 2 kali ini sih, soalnya kita kan kuliah nggak bawa motor gitu, jadi jauh mau akses ke sini. Gimana rasanya Mbak? Enak sih, makanya kita balik lagi. Harganya mulai dari harga berapa? Mulai dari harga 3.000 dan 4.000. Itu tergolong murah banget sih, apalagi di kantongnya anak pelajar kuliah. 36 tahun bukan waktu yang singkat. Dari proses sederhana yang dimulai sejak sore hari, lahirlah sajian yang setiap pagi kembali dinantikan para pelanggan. Es dawet Pak Ri sederhana dalam sajian namun panjang dalam perjalanan, dan hingga kini tetap menjadi salah satu kuliner legendaris di Jember. Dari Jember, Nisa Nafis melaporkan. Pemirsa, setelah saya menikmati es dawet legendaris Pak Ri, ternyata rasanya memang manis, gurih, dan segar. Nah, jika Anda penasaran, Anda bisa langsung datang ke es dawet legendaris Pak Ri di Jalan Gatot Subroto sebelum Java Lotus Jember. Demikian laporan dari kami, saya...
Pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam News 58 hari ini. Saya, Hilda Bariro, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada News 58 berikutnya. Tetap ikuti informasi terkini hanya di News 58. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.